Ya pemirsa, pemilihan umum sudah dilakukan pada tanggal 14 Februari kemarin. Kita bersama-sama melakukan pemilihan umum dan saat ini publik tinggal menunggu bagaimana hasil dari pesta demokrasi ini melalui penghitungan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu adalah KPU. Pemilihan umum sudah dilakukan pada tanggal 14 lalu. Saat ini publik tinggal menunggu hasil dari pesta demokrasi ini melalui penghitungan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU. Tapi aplikasi Sirekap yang digunakan KPU untuk menghitung suara pemilih di seluruh Indonesia mendapat bermacam sentimen publik di lini masa media sosial. Drone Emprit, salah satu lembaga analisa media sosial mengungkapkan Sirekap mayoritas sentimen negatif di media sosial. Dari total 3.105 percakapan publik di Twitter, 78% memberi sentimen negatif, sementara 22% sentimen positif. Tak hanya itu, terdapat pro dan kontra. Ada yang mendukung dan mengkritik KPU. Selain masalah teknis, publik alias netizen meminta agar hasil pemilu dapat diakses secara publik untuk diverifikasi. Lantas, apakah KPU akan melakukan perbaikan terhadap keinginan netizen tersebut? Tim TV One mengabarkan. Oke, banyak sentimen yang disampaikan oleh warganet ya ketika sama-sama mengawal hasil penghitungan suara. Acuannya adalah aplikasi Sirekap yang dikeluarkan oleh KPU. Banyak juga warganet yang memiliki emosi yang berbeda-beda atas hasil dari penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini, bagaimana sentimen, kemudian apa sih sebenarnya narasi-narasi yang ingin disampaikan oleh warganet ini. Kita sudah kehadiran 3 orang narasumber pagi hari ini. Yang pertama ada Mas Rizal Nova Mujahid, ini analis senior Drone Emprit. Pagi, Mas Nova. Mas Nova, pagi. Assalamualaikum. Yang kedua ada Mbak Rustika Herlambang, ini Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Pagi, Mbak Tika. Pagi. Halo, Mbak. Yang ketiga ada Mas Tri Andika, ini analis politik Universitas Bakri. Pagi Mas Bayu, Mbak Pagi, Maria. terima kasih ya Mas sudah Andika. hadir. Biasanya kita di TCI, sekarang kita ke Pulau Gadung. Jauh-jauh di studio kami di Pulau Gadung. Terima kasih. Oke, saya ke Mas Nova terlebih dahulu. Mas, kalau misalnya kita mengcapture ya, setidaknya apa saja sih yang sebenarnya disampaikan oleh para warganet ini, terutama ketika hasil penghitungan pemilu di Sirekap ini? Pertama yang ada itu kekecewaan tentu saja. Kekecewaan. Kecewa. Karena Sirekap ternyata angkanya banyak yang kurang tepat gitu kan ya. Dan lebih jauh orang melihat Sirekap itu jadinya kayak salah satu bentuk kecurangan. Karena ada angka-angka yang berbeda ketika dibandingkan dengan Forum C1. Nah, perbincangan sendiri cukup banyak tentang Sirekap ini di Twitter, ada lebih dari 146.000 percakapan, dan sebagian besar 79%-nya bernada negatif. Nah, ini yang warna merah ini apa Mas tadi? Iya, Oh, sebelumnya. tadi ya. Ya, itu narasi negatifnya itu ya? narasi negatifnya. Itu 79%-nya bernada negatif. Semuanya kecewa karena kok Sirekap begini sih. Kalau Karena perbedaan data itu ya, berarti narasinya ya? Kalau belum siap ya jangan di launching kayak gitu. Ini kan jadi bikin bingung mana yang harus dipercaya, karena angka yang ada di Sirekap itu selama beberapa jam menguntungkan atau dia lebih besar perolehan suaranya, karena Sirekapnya ini real count harusnya. Dan dia ternyata bukan cuma senada dengan apa yang terjadi di quick count, tapi bahkan lebih besar dari itu. Dan itu jadi pada quick count saja orang udah curiga, jangan-jangan ini sebenarnya ada quick count yang diapain gitu kan, yang diatur-atur gitu kan. Nah, Sirekap apalagi kayak angkanya terasa lebih besar dan tingkat kepercayaan publik pada Sirekap kemudian jauh berkurang. Oke, termasuk ini juga tadi ya, emosi terhadap kecurangan pemilu, ada beberapa hal mungkin bisa dijelaskan, Mas? Ya, kalau Sirekap itu pertama yang paling tinggi itu sebenarnya angka adalah permintaan agar diaudit. Karena Sirekap masih belum siap nih. Karena belum siap harusnya nggak usah dipublis gitu. Karena itu harusnya diaudit saja Sirekap itu. Yang kedua, setelah itu adalah emosi marah ya, anger. Itu
sebagian besar nyampein OCR-nya gagal, dugaan Sirekap dimanipulasi, ada banyak masalah, sulit diakses dan sebagainya. Sempat juga tuh Sirekap sulit diakses dan nggak ada update dalam beberapa jam. Betul, sempat terjadi. Gitu. Dan itu bikin orang frustasi karena ngeliat quick-count kok kayak gini quick-count-nya, agak susah dipercaya. Ke Sirekap yang realcon kok sama juga susah diakses. Itu bikin orang frustasi ya. Terus kalau kita lihat yang ketiga yang paling banyak itu tentu saja adalah kaget. Kaget ini juga terjadi di quick count. Fenomenanya agak mirip-mirip. Kaget karena tingginya perbedaan. Kalau di Sirekap tinggi perbedaan antara form C1 dengan angka yang ada di Sirekap. Kagetnya ini berarti bernada negatif? Sebagian besar negatif. Contohnya bisa nggak sih Mas? Contoh cuitannya seperti apa? Kalau tidak? Kalau contohnya misalnya gini, kok bisa kayak gitu? Kok bisa Sirekap angkanya nada-nadanya kayak gitu. Kok bisa angkanya seperti ini? Ini sih sudah pasti memenangkan untuk paslon tertentu kayak gitu. Karena narasi-narasi kecurangan juga akan dilontarkan tidak hanya oleh satu paslon, pendukung paslon tertentu ya. Ada 3 pendukung juga tuh yang akhirnya mengeluarkan tuh nih di TPS ini ya. Kayaknya rata-rata. Karena kalau dalam perbincangan di media sosial, selain tentang pemilunya sendiri, tentang proses pencoblosannya orang pamer jari ungunya kayak gitu ya. Yang kedua paling tinggi itu volumenya adalah tentang kecurangan. Kecurangan itu lebih dari 300.000 percakapan hanya dalam 2 hari. Setelah itu adalah quick count. Setelah itu baru Sirekap tuh. Jadi kecurangan, perbincangan kecurangan itu sebenarnya kalau kita hitung itu dari tanggal 14 sampai 15 ya. Tapi kalau kita lihat keyword kecurangan, kata kunci kecurangan itu sebenarnya sudah ada sejak sebelum pencoblosan. Jadi sejak November itu udah ada tuh kata kecurangan meskipun volume sedikit. Lalu mulai rame ketika ada dirty votes itu. Nah, itu tinggi sekali. Oke. Mbak Tika, kalau Anda juga membaca hal yang sama tidak sih kemudian di media sosial narasi-narasi yang kemudian muncul pada saat 14 Februari tidak hanya euforia pencoblosan saja tapi juga mengenai Sirekap ini. Tapi nanti dijelaskan usai jeda ya Mbak ya. Kita tahan dulu ya, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda pemirsa.